Sebenarnya yang paling ironis itu adalah pembicaraan mengenai ekonomi Islam tidak dari pesantren. Itu yang masalah bagi kita. Itu hak kita sebenarnya. Ekonomi syariah, ekonomi Islam, itu hak kita untuk mengembangkan. Tapi apa yang terjadi? Justru orang-orang yang tidak mempunyai background studi Islam, dia bicara ekonomi Islam. Jadi kita seperti kehilangan hak kita untuk berbicara masalah itu, Ya mengembangkan. karena tadi seolah belajar fikih tidak ada kaitan dengan ekonomi. Di situ masalahnya. Cari apa yang kurang, perlu ada peningkatan dalam konteks keilmuan umum ini Tadi- di agama. Sama yang disampaikan oleh Pak Amin. Jadi kekurangan kita adalah pada pengembangan sains dan teknologi. Ya, itu yang kurang. Gitu. Nah, Yang itu sedang akan kita kejar ke sana. ya. Maka Amin ya. pada podcast yang kemarin, pada podcast kemarin ada keinginan kita di 100 tahun kedua berdiri universitas pesantren ini. Ini Jadi, sangat luar biasa ini. Kalau 100 tahun pertama itu Gontor melahirkan 1000 KMI, 1000 Gontor, Ya. 1000 pesantren, maka 100 harapan tahun kita kedua. 100 tahun kedua adalah pesantren yang udah 1000 tadi, yang nanti akan terus bertambah, berkembang menjadi perguruan tinggi, universitas. Ya. Seperti Unida sekarang. Ya, betul. Kan gitu ya? Ya. Tentu dengan menggabungkan tadi agama, Umum. amal dan sains teknologi itu ya. Ada yang menarik ini. Orang-orang yang belajar Islam, syariah, akidah dan sebagainya lebih mudah belajar ekonomi dan sains daripada orang yang belajar sains atau ekonomi belajar syariah. Karena bagi anak-anak kita yang udah belajar agama itu, belajar matematik, fisik, biologi mudah. Bagi orang yang belajar fisik, matematik, fisik, biologi, pusing dia belajar syariah. Betul kan? Nah, ini. Jadi kelebihan kita ini sebenarnya adalah penguasaan ilmu agama yang tidak susah untuk menguasai ilmu umum. Nah, disinilah kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang belajar umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngobrol bincang santai dengan para pakar. Ada Prof. Hamid, ada Kiai Zul, Prof. Rizan, dan Dr. Hafid. Kali ini topik kita adalah tentang pendidikan di Indonesia. Dan lebih spesifik lagi adalah pendidikan pesantren di Indonesia. Sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi 2030 dan nanti 2045 kita akan menghadapi satu masa yang orang menyebutnya dengan Indonesia Emas. Tepat 1 abad atau 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Bonus demografi kita di tahun 2030 itu jumlah penduduk dengan usia produktif, artinya kalangan muda, itu mencapai 65% lebih. Artinya kita sebetulnya ada peluang di situ, sekaligus juga ada tantangan. Di sisi lain kita melihat bahwa indeks pembangunan manusia di kita masih kalah dibanding dengan bangsa-bangsa lain mungkin di tingkat ASEAN saja atau Asia Tenggara. Ini artinya bahwa kita mesti harus lebih serius lagi bekerja, berbuat dan melakukan langkah-langkah mendidik anak-anak muda, generasi-generasi muda untuk menghadapi satu tantangan bonus demografi Indonesia Emas dan lebih jauh lagi sebetulnya dalam rangka membangun peradaban Indonesia di masa depan. Pak Hamid mungkin nanti bisa dimulai dari bagaimana pendidikan di Indonesia secara umum, lalu kaitannya dengan lebih khusus lagi pendidikan pesantren. Silakan Pak Hamid. Baik, tapi saya ingin membandingkan dulu kita dengan negara-negara barat ya. Untuk kasus perguruan tinggi di Indonesia 1 juta orang ada 143 doktor Di Indonesia. di Indonesia. Di negara Amerika 1 juta orang ada 500 doktor. 5.000. 5.000. Di Malaysia ada 500. Di Amerika 9.000, maaf. 9.000. Itu artinya bahwa
sistem pendidikan kita belum merata. Orang menjadi dokter itu sesuatu yang elit. Nah, ini yang mesti kita selesaikan. Nah, dalam dunia pendidikan sekarang ini yang selalu dipuji-puji oleh seluruh negara, sistem pendidikan terbaik adalah Finlandia. Dari SD-nya, SMP sampai ke perguruan tingginya. Selain itu, di negara barat ini yang namanya universitas, itu kelasnya adalah research university. Jadi penelitian, kemudian hubungan antara perguruan tinggi dengan pabrik, dengan industri itu erat. Sehingga apa yang dikembangkan di perguruan tinggi, diimplementasikan dalam bentuk produk di dunia industri. Itu di Indonesia juga masih belum berjalan. Dalam konteks ini, ya, tentu kita dalam bidang sains dan teknologi, kita belajar dari Barat. Bagaimana dia berkembang, bagaimana dia mengkaitkan industri dengan perguruan tinggi. Nah, itu satu hal. Tetapi masalahnya adalah Barat ini mengembangkan science for industry, tidak ada kaitannya dengan kehidupan. Tidak ada kaitannya juga dengan agama. Agama Kristen tidak ada tempat di perguruan tinggi. Ini yang tidak boleh kita tiru. Kita sebagai peradaban ilmu, peradaban yang berbasis pada agama, harus mengkaitkan 3 hal ini. Ilmu, iman, keyakinan, dan amal. Di dalam Islam yang namanya amal, perbuatan apapun, harus berbasis kepada akidah. Ini harus diimplementasikan dalam kurikulum. Jadi kalau kurikulum kita hanya kognitif, itu salah. Maka harus diintegrasikan di sini, integrasi antara sains dengan agama, atau humanity dengan agama, atau humaniora dengan agama, harus menjadi satu kesatuan di perguruan tinggi Islam. Kalau di perguruan tinggi umum kita tidak tahu. Di perguruan tinggi Islam. Yang oleh dulu ada siapa? Wardiman ya. Ada istilah link and match. Betul. Artinya dunia pendidikan di satu sisi dengan dunia industri, dunia kerja, Ya. itu harus link and match. Iya. Jadi hasil disertasi di negara-negara barat itu sudah link dengan pabrik. Bahkan peneliti atau mahasiswa S3 itu sudah dibayar oleh perusahaan. Ini yang belum ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik mau mengkaitkan dengan universitas, dia masih berpikir. Mungkin dipikir harganya terlalu mahal. Yang sudah berjalan ini, satu contoh menarik adalah ITS itu membuat mobil tanpa awak. Kemudian sepeda motor tanpa bensin. Ini kreasi dikembangkan oleh perusahaan, sehingga share perusahaan dengan perguruan tinggi itu ada bagiannya begitu. Ya, dalam konteks pesantren, kalau kita berbicara perguruan tinggi, apa yang perlu kita benahi adalah prodi sains. Ya, prodi agama tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengembangkan dan menjadi pusat kajian Islam di Indonesia adalah perguruan tinggi pesantren. Ini kewajibannya. Kita jangan buru-buru mendirikan dulu prodi-prodi umum, ya, sementara yang prodi agama kita lalaikan. Itu kemudian ketika berbicara mengenai prodi sains, kita harus coba mengkaitkan prodi ini dengan dunia kerja ataupun dunia industri. Kalau bisa justru ada yang berkaitan dengan pesantren, bukan hanya industri besar. Ya, itu saya rasa artinya industri dalam arti yang lebih generik ya, lebih fungsional. Fungsional untuk bukan umat. Industri semata-mata pabrik, tapi industri dalam arti menghasilkan temuan-temuan yang berguna bagi kehidupan. Iya, pengembangan umat. Itu. Iya, tapi masalahnya kan begini. Pesantren-pesantren kita ini kan masih dikotomis. Jadi ada yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Itu pertama. Saya kira ini kan persoalan lama yang masih sampai sekarang masih menyisakan diskusi panjang lah. Kedua, mereka menjauhkan diri dari isu-isu tentang sains.
Ya. Jadi seolah-olah bahwa pesantren hanya cukup dengan belajar agama, Al-Quran, hadis, selesai. Padahal yang dibutuhkan ke depan adalah ya ulama yang intelek, Betul. ulama yang saintis. Ya. Kan dulu kalau kita lihat ya Andalusia, kemudian ulama-ulama kita dulu kan dia seorang filsuf, seorang faqih, tapi juga fisikawan, tapi juga matematikawan, tapi juga seorang dokter. Kan ini terintegrasi dalam sosok satu orang itu kan. Nah, maksud saya adalah bahwa pesantren-pesantren itu mestinya ya mengembangkan dua sayap ini, studi agama dan studi sains, Ya. berdampingan, dan kemudian harus lekat dengan isu-isu kekinian, perkembangan Iya. teknologi dan lain Ya, sebagainya. Gitu Pak Amit ya. sebenarnya yang paling ironis itu adalah pembicaraan mengenai ekonomi Islam tidak dari pesantren. Itu yang masalah bagi kita. Itu hak kita sebenarnya. Ekonomi syariah, ekonomi Islam, itu hak kita untuk mengembangkan. Tapi apa yang terjadi? Justru orang-orang yang tidak mempunyai background studi Islam, dia bicara ekonomi Islam. Jadi kita seperti kehilangan hak kita untuk berbicara masalah itu, Ya karena mengembangkan tadi itu. seolah belajar fikih tidak ada kaitan dengan ekonomi. Di situ masalahnya. Ya. Ya, jadi sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah kita kan sangat gencar dengan link and match itu. Bagaimana agar perguruan tinggi, produknya, alumninya, kurikulumnya match dengan dunia industri. Nah ini tentu saja bagus ya. Tetapi kemudian apa yang hilang dari produk perguruan tinggi itu adalah kemanusiaan. Gitu. Jadi mereka perguruan tinggi itu seolah-olah hanya mencetak pekerja-pekerja di industri sesuai kebutuhan pasar gitu. Nah, disinilah kekuatan perguruan tinggi pesantren. Karena perguruan tinggi pesantren akan bisa menjaga keseimbangan antara link and match tadi dengan idealisme, dengan akidah, dengan iman dan sebagainya. Jadi sebenarnya bangsa kita ke depan itu sangat membutuhkan peran yang maksimal dari perguruan tinggi pesantren agar kita tidak kemudian terjebak di dalam dunia kapitalisme, dunia materialisme seperti yang ada di perguruan tinggi barat. Saya kira apa yang disampaikan Prof. Hamid tadi itu adalah peluang bagi kita perguruan tinggi pesantren untuk mengambil peran keseimbangan. Terima kasih. Saya ingin memberi gambaran antara perguruan tinggi pesantren dengan perguruan tinggi keagamaan. Ada sedikit ketimpangan dan ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi pesantren. Apa yang saya maksud? Gini, ketika perguruan tinggi Kementerian Keagamaan di sini, ini sangat kekurangan dalam konteks keagamaan. Dalam Konteks keagamaan. konteks keagamaan. Nah, mengapa? Maksudnya Sekarang ini konsep-konsepnya atau konsep-konsep keagamaan, mengapa? Karena yang masuk ke sana itu banyak dari SMA. Dari pesantren dia larinya ke perguruan tinggi umum. Dan akibatnya apa? Ketika dunia pesantren ini, ya alumni santri-santri ke perguruan tinggi umum, dia kelemahan ada pada pengetahuan umum. Nah, yang saya maksudkan, perguruan tinggi pesantren ini harus lebih meningkatkan kepada pengetahuan umumnya. Keilmuan prodi yang keilmuan umumnya lebih ditingkatkan lagi. Agar sesuai dengan apa yang kita harapkan, ulamanya intelek yang ulama. Kalau yang seperti sekarang ini kami rasakan, kalau kebetulan di UIN, anak-anak UIN sekarang ini masuk UIN itu yang dimasuki oleh anak SMA. Hingganya ketika mengajarkan keagamaan ada kelemahan di sini. Dikasih agama dia masih rendah, dikasih lebih tinggi dia tidak nyampai. Sebaliknya santri yang bagus-bagus maunya ke pintu umum. Tapi kita bersaing dengan anak SMA pasti kalah. Nah, makanya saya sangat mendukung sekali Ini menarik. perguruan tinggi pesantren ini, pembahasan pesantren ini
Tapi tantangannya adalah bagaimana meningkatkan sarana prasarana keilmuan yang sifat umum. Kalau sisi keagamaan oke. Karena di tingkat aliyah, sanawiyah aliyah itu sudah diwajarkan bagaimana keilmuan keagamaan. Tapi yang keilmuan umum ini yang perlu ditingkatkan. Maka saya sangat mendukung sekali perguruan tinggi pesantren ini, terutama di Motori Unida, sudah berdiri fokus kedokteran, berdiri farmasi tentang kesehatan selama saya mendukung sekali. Karena ini yang tujuan kita tadi, yang ulama intelek ulama. Jadi kalau dicari apa yang kurang, perlu ada peningkatan dalam konteks keilmuan umum ini di agama. Sama yang disampaikan oleh Pak Amin. Jadi kekurangan kita adalah pada pengembangan sains dan teknologi. Ya, itu yang kurang. Gitu. Nah, yang itu sedang akan kita kejar ke sana. Ya. Maka Ya. pada podcast kemarin ada keinginan kita di 100 tahun kedua berdiri universitas pesantren ini. Ini sangat luar biasa ini. Kalau 100 tahun pertama itu Gontor melahirkan 1000 KMI, 1000 Gontor, 1000 pesantren, maka 100 harapan tahun kita kedua? 100 tahun kedua adalah pesantren yang udah 1000 tadi, yang nanti akan terus bertambah, berkembang menjadi perguruan tinggi, universitas. Ya. Seperti Unida sekarang. Ya, betul. Kan gitu ya? Ya. Tentu dengan menggabungkan tadi agama, Umum. amal dan sains teknologi itu ya. Ada yang menarik ini. Orang-orang yang belajar Islam, syariah, akidah dan sebagainya lebih mudah belajar ekonomi dan sains daripada orang yang belajar sains atau ekonomi belajar syariah. Karena bagi anak-anak kita yang udah belajar agama itu, belajar matematik, fisik, biologi mudah. Bagi orang yang belajar fisik, matematik, fisik, biologi, pusing dia belajar syariah. Betul kan? Nah, ini. Jadi kelebihan kita ini sebenarnya adalah penguasaan ilmu agama yang tidak susah untuk menguasai ilmu umum. Nah, disinilah kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang belajar umum. Tapi ada juga Pak Hamid, karena mereka-mereka yang sudah terlanjur berbasis pada pengetahuan umum itu belajar agamanya hanya ngintip-ngintip. Itu bahaya. Hanya di kulit-kulit saja. Itu bahaya. Lalu kemudian merasa bahwa agama itu ya seperti yang dia baca itu. Yang meskipun hanya 1-2 buku. Bahkan banyak dari kalangan umum itu belajar agama melalui Mbah Google yang tidak tahu apa-apa, sehingga itu menjadi kerujukan. Sedangkan dalam konteks agama ini kan ada persyaratan menjadi mujtahid apa segala macam. Tapi Mbah Google tuh itu ya kulit-kulit lah. Mbah Google itu kan sebenarnya kesimpulan. Kesimpulan betul. Padahal untuk mencapai kesimpulan itu ada teori-teori yang dibangun di bawahnya. Nah, teori-teori proses ini tidak nyampe. Iya. Oke. Itulah. Ya, menarik sekali saat kita mengembangkan pembicaraan tentang ulama yang intelek dan intelek yang bukan intelek yang tahu agama. Artinya kalau kita melihat firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innama di situ adalah salah satu dari adawat al-qasr. Adawat al-qasr artinya menafikan sesuatu dan isbatkan sesuatu yang lain. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama artinya la yakhsyallah illal ulama. Ya, semakin tahu semakin alim seseorang, mestinya dia semakin dekat kepada Allah. Itu yang sering Prof. Hamid sampaikan, bahwa seorang ulama saat berbicara tentang ilmunya itu tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama, nilai-nilai yang memang kita anut selama ini ya dalam Islam. Tidak bisa sama sekali. Karena itu tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Artinya yang lain adalah seseorang apabila belum dekat kepada Allah, maka dia belum bisa dikatakan sebagai ulama. Saya mungkin perlu digarisbawahi ya, bahwa yang dimaksud ulama kan ulama dalam pengertian yang lebih luas, bukan ulama agama. Bukan ulama yang kita pahami. Betul, disampaikan oleh Pak Zul tadi. Pak Zul tadi tentang apa Ustaz? Menjaga lingkungan atau apa tadi itu sudah? Menjaga keseimbangan. Artinya, betul. Artinya
seorang alim fisikawan saat dia mengembangkan fisikanya, dia selalu berpikir apa nilai pengembangan fisika saya ini sehingga tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu manusia, tidak mengganggu, itu harus dipikir. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan tetap harus memperhatikan jati diri dan nilai kemanusiaan. Tidak boleh mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Artinya seorang fisikawan ketika dia belajar fisika sebetulnya dia sedang melihat Allah dari sisi yang lain. Saat dia bisa melihat Allah melalui ilmunya itu, dia tidak akan membuat sesuatu yang merusak. Iya, ada ketakutan, Jadi ada nuklir iman. di satu sisi ya bisa jadi bom seperti itu. Di sisi lain dia bisa menjadi pembangkit Energi. listrik. Ya. Bisa jadi dia akan selalu mengembangkan sisi yang positif ini ya. Tidak mengembangkan sisi yang merusak Ya, manusia, merusak alam dan lain sebagainya. sepakat. Nah ini yang antum bilang tadi bahwa yang namanya ulama di dalam ayat ini konteksnya memang bukan ulama agama saja. Ulama dalam bahasa Arab ya mencakup Cendekiawan, saintis. dan lain sebagainya. Itu saya kira hubungannya menurut saya, Pak. Sepakat. Ya itu kan berarti kita harus mengembangkan pendidikan yang serius. Kan kalau di Barat, di Eropa orang serius belajar, Pak Hamid ya. Ya. Jadi profesionalisme dalam pendidikan ini sangat diperlukan. Jadi di negara Barat itu dosen adalah dosen. Dia tidak bekerja di tempat lain. Dosen pembimbing saya dulu di Birmingham membimbing 16 orang calon doktor. Dan dia tidak pernah bekerja di tempat lain, selalu berada di tempat itu. Itu yang beberapa waktu lalu ditiru oleh Al-Atas di ISTEC. Beliau mengundang sekian profesor dari seluruh dunia, tidak bekerja lain kecuali mengajar di situ, menulis, menerbitkan makalah dan lain-lain. Ini yang perlu kita tiru. Concern kepada ilmu, concern kepada pendidikan, concern pada pendidikan calon ulama intelek. Ini saya kira perlu kita tradisikan supaya pendidikan Islam khususnya di perguruan tinggi pesantren ini menjadi pendidikan yang menjadi alternatif ketika orang sekarang berbondong-bondong perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang maju, jumlah mahasiswanya ribuan, tidak pernah terpikir kuliah di pesantren. Meskipun itu perlu waktu panjang, membangun tradisi keilmuan, riset, dan mensinergikan, mengintegrasikannya dengan nilai-nilai agama, kemanusiaan, itu pekerjaan yang berat, tidak mudah, tapi kita sedang menuju ke sana. Betul, insya Allah. Dan kita optimis ya. Optimis. Ya, kita baru saja 2 hari yang lalu meninjau sebuah universitas di Granada, Universidad de Granada. Yang menarik apa? Di sana ada 500 research group. Jadi satu perguruan tinggi itu grup riset itu sampai 500 grup gitu. Saya kira ini perlu kita bawa pulang ke perguruan tinggi pesantren kita untuk meniru itu, karena tidak ada pengembangan ilmu tanpa research, tanpa bertanya, tanpa ingin tahu. Jadi sebenarnya menuntut ilmu itu adalah ingin tahu, ingin terus bertanya, kemudian melakukan penelitian itu. Jadi semangat ikro kembali ke semangat ikro kan, baca, teliti, riset. Ke depan insya Allah kita akan kembalikan kejayaan peradaban Islam yang pernah di Baghdad dan pernah di Andalusia, di Cordova di barat, di Baghdad di timur pada waktu yang bersamaan. Dan insya Allah saat ini harus kita mulai lagi dari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggak terasa ya, obrolan kita di kafe di salah satu sudut kota Paris ini rupanya cukup serius, dan saya kira ini PR kita kalangan pesantren bagaimana merancang masa depan peradaban Indonesia di masa depan
itu dirancang dari pesantren dengan kontribusi pesantren melahirkan SDM-SDM unggul yang berbasis pada pengetahuan keagamaan, etika, nilai-nilai, moralitas, tapi di sisi lain juga dia ahli dan kompeten dalam bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, integrasi kurikulum agama dan umum, agama dan sains itu mestinya sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi perdebatan, sesuatu yang menjadi keniscayaan dan sudah harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Bonus demokrasi Indonesia dan tantangan Indonesia ke depan menuju Indonesia emas saja 2045 itu artinya masa depan Indonesia adalah anak-anak yang sekarang berada di pesantren atau yang sudah lulus dari pesantren atau yang akan masuk ke pesantren. Itulah mereka adalah manusia-manusia, generasi-generasi yang akan kita sumbangkan untuk Indonesia di bonus demografi nanti dan di Indonesia emas. Mudah-mudahan semangat Iqra, semangat thalabul ilmi itu benar-benar dipahami secara serius di kalangan pesantren, dan kaderisasi SDM di pesantren juga harus dipikirkan secara serius, diusahakan secara serius, tata kelolaan juga yang bagus, kemudian networking Ya. dengan kalangan perguruan tinggi, kalangan industri, dalam dan luar negeri, itu saya kira juga sesuatu yang mesti harus kita lakukan. Terima kasih dari Pusat Kota Paris Satelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.